Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan membuat bacaan untuk pick a card ya. Kali ini saya akan membuat prediksi dalam judul perubahan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan relationshipmu bersama seseorang. Perubahan apa yang akan terjadi di dalam koneksimu bersama seseorang di sini. Saya belum menentukan kartunya di sini. Saya akan pilih untuk 4 pilihan ya. Seperti biasa saya buka 4 kartu untuk pick a card. 4 kartu yang bisa dipilih salah satunya. Di sini ada yang pertama, Dance with Life. Ini pilihan pertama ya. Dance with Life. Yang kedua, Unbound. Kartunya Unbound. Ketiga ada kartu Akasha. Di sini Akasha. Oke. Dan yang terakhir kita lihat untuk pilihan yang terakhir ada kartu Soul Family. Soul Family. Jadi ini dia pilihannya. Sudah saya shuffle, saya buka. Untuk tema kita, perubahan apa yang akan terjadi di dalam koneksimu atau hubunganmu bersama pasanganmu atau dengan seseorang di sini ya. Perubahan apa yang akan terjadi nantinya ke depan. Sekali lagi saya beritahu pilihannya di sini ada Dance with Life, Unbound, kemudian ada Akasha dan Soul Family. Silakan dipilih mana yang sesuai dengan intuisi atau kata hatimu di sini ya. Kalau belum cukup waktunya untuk memilih, di pause dulu. Nanti kita akan segera mulai di kartu pilihan pertama, Dance with Life. Oke? Bagaimana? Sudah cukup? Kita mulai ya untuk kartu pertama. Oke, yang memilih kartu pertama, Dance with Life. Di sini kartumu ada Ace of Cups, ada The Tower, ada The Fool, Page of Pentacles, King of Cups, dan Six of Swords. Di bottom of the deck ada Ten of Swords. Oh, Two of Swords, sorry. Oke, untuk kalian yang memilih kartu pertama, sepertinya saat ini kamu mungkin merasa seperti seseorang yang sudah sempat melakukan tindakan yang ceroboh atau mungkin sempat mengambil tindakan yang bodoh ketika menjalin hubungan dengan seseorang ya. Saya nggak tahu, seperti ada hal-hal yang membuat kalian yang memilih kartu pertama ini seperti mendapatkan pelajaran hidup, pengalaman yang mungkin sangat membuat sangat membuat dirimu menjadi apa ya, kalau bisa dikatakan di sini menjadi belajar dari sesuatu yang sudah kamu lewati bersama seseorang dalam hubunganmu. Ini tentang energimu saat ini seperti mencoba untuk melepaskan ya, melepaskan apa yang selama ini sempat kamu rasakan. Kamu seperti ingin mencoba mencintai diri kamu sendiri. Kalau saya lihat sepertinya kamu ini pernah menjalin hubungan dengan seseorang ya. Dan entahlah apakah kamu di sini seperti seseorang yang bisa dikatakan sempat tidak bersikap dewasa juga, dalam arti menjalin hubungan mungkin dengan seseorang yang punya ikatan dengan orang lain, atau dia sudah menikah, atau dia ini adalah pasangan orang lain, seperti itu. Dan saya melihat mungkin ketika menjalin hubungan dengan dia, kamu itu seperti melakukan hubungan yang ya bisa dikatakan sembunyi-sembunyi ya.
Mungkin takut dilihat orang, seperti itu, takut untuk ketahuan, takut ada di keramaian. Ya karena apa? Karena kamu seperti menjalin hubungan dengan seseorang yang sebenarnya sudah punya ikatan. Jadi kalau saya lihat kamu itu saat ini sudah merasa seperti orang bodoh saja jika mengingat hal itu. Saya melihat mungkin saja di sini hubungan kamu pada akhirnya gagal. Ya. Karena memang kamu menjalin hubungan yang beresiko, kalau saya lihat seperti itu. Kamu menjalin hubungan yang beresiko, menjalin hubungan dengan suami atau istri orang sepertinya. Yang saya lihat pada akhirnya karena kamu sudah entah menghadapi situasi yang beresiko itu dan hubungan kalian pada akhirnya berantakan, ya, berakhir, atau kamu sendiri yang mencoba untuk mengambil keputusan meninggalkan dia. Bisa saja di sini pada akhirnya kamu pergi meninggalkan dia, atau dia yang meninggalkan kamu karena ada hal-hal yang sudah cukup sulit. Menjalin hubungan dengan pasangan orang itu nggak gampang, ya. Jadi kalau saya melihat di sini saat ini kamu merasa ada semacam kesadaran kamu bahwa kenapa kamu bisa melakukan tindakan seperti itu, pernah melakukan hubungan bersama orang yang tidak seharusnya kamu jalani, begitu ya. Di sini kamu mencoba untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau saya lihat sudah mulai fokus ke diri sendiri, kamu sudah ambil pelajaran dari apa yang pernah kamu jalani, kamu lewatkan dalam hubungan kamu yang gagal itu, ya. Kamu di sini ingin, bisa dikatakan, membangun lagi kepercayaan dirimu, membangun lagi harga dirimu. Karena mungkin kamu pernah ngadepin situasi, ya entahlah ya, yang membuat kamu juga mungkin merasa malu. Apakah kamu dipermalukan? Apakah kamu di sini pada akhirnya kamu yang disalahkan? Kamu seperti ingin membangun lagi harga diri kamu, membangun lagi kepercayaan diri kamu dengan cara mencintai dirimu sendiri. Saya melihat di sini, ya bisa dikatakan kamu mengambil pelajaran ya untuk apa yang sudah kamu lewati, dan di sini walaupun kamu masih tentunya ke depan menginginkan seseorang yang bisa menjadi pendamping hidupmu, tapi kamu sudah, ya bisa dikatakan di sini sudah bisa tahu harus bagaimana nanti ke depannya untuk masa depanmu, untuk mengawali hidup kamu ke depan nanti seperti apa, kamu sudah tahu. Kamu saat ini sedang, bisa dikatakan, lebih banyak menjauhi apa ya, kalau saya lihat bukan hanya menjauhi masalah, tetapi kamu juga menjauhi energi-energi yang nantinya bisa membuat kamu mungkin di sini galau lagi, gelisah lagi. Saya lihat seperti mencoba untuk fokus ke diri kamu sendiri, begitu saat ini. So, kita berbicara tentang perubahan apa yang akan kamu dapatkan dalam koneksimu bersama seseorang di sini, ya. Perubahan apa yang terjadi di dalam hubunganmu atau koneksimu ke depan. Ya, ini memang masa-masa kamu sedang mencoba kembali membangkitkan kepercayaan diri kamu, lebih mencoba fokus mencintai diri kamu sendiri. Kamu seperti lebih ingin, ya bisa dikatakan di sini, menjalani kehidupan kamu yang baru sebagaimana dirimu sekarang. Tapi karena kita berbicara bagaimana perubahannya ke depan nanti, saya melihatnya ini sebuah perjalanan sebenarnya, perjalanan kamu untuk bisa memperbaiki dirimu dulu kalau saya lihat. Dan ketika kamu sudah bisa yakin bisa membangun lagi sesuatu yang lebih kuat di dalam dirimu, dalam arti kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih bisa melihat masa depan kamu dengan jelas untuk kehidupan kamu mau apa. Ini akan ada sebuah situasi di mana seseorang yang terkoneksi dengan kamu di sini bisa saja dia akan kembali mengawali hubungannya bersama kamu. Saya melihat di sini seperti akan ada sebuah peluang dan kesempatan lagi untuk dia, di mana
Dia menginginkan untuk bisa mengawali lagi ya sebuah koneksi bersama kamu. Artinya apa? Ya, ini seperti yang sering saya katakan, kalau kita sudah ya fokus ke diri sendiri, kita sudah nggak peduli lagi dengan siapa orang yang mau dekat dengan kita, atau tidak mau memikirkan lagi, atau sudah tidak terfikirkan lagi akan hal-hal yang sudah terjadi, biasanya energi yang sudah kita lepaskan itu yang justru akan mendekati, yang akan datang kepada kita, ya, kepada kamu. Saya melihat di sini pada akhirnya ketika kamu sudah nggak memikirkan lagi, kamu sudah, ya bisa dikatakan kamu sudah move on, kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri. Di sini saya melihat bahwa orang yang kamu pikirkan atau orang yang pernah kamu tinggalkan atau pernah meninggalkan kamu itu akan kembali untuk mengawali hubungan bersama kamu, ya, kembali ingin membangun hubungan yang pernah gagal bersama kamu. Dia menginginkan untuk bisa menjadi kekasihmu lagi, pasanganmu lagi, mengawali kehidupan yang baru bersama kamu lagi. Seperti itu. Itu yang saya lihat, perubahan yang akan terjadi ke depan. Soal kamu mau menerima dia atau tidak, itu pilihan kamu, ya. Saya hanya melihat prediksinya ke depan bakal seperti itu. Dia bakal datang lagi, dia akan mencoba mengawali hubungan bersama kamu, dia akan jatuh cinta lagi bersama kamu. Dan tampaknya di sini bisa saja dia akan membawa kamu untuk pergi jauh. Dalam arti, kalau kamu memang menerima apa yang menjadi tawaran dia, mengambil keputusan untuk kembali membangun hubungan bersama dia, saya melihat di sini bisa saja dia akan, ya bisa dikatakan di sini apa ya, kalau saya lihat itu sepertinya dia akan membawa kamu pergi dari tempat kamu sekarang untuk menjalani apa yang menjadi rencana kehidupan kamu dengan dia. Mengawali hubungan kamu itu nanti sepertinya di tempat yang jauh. Mengawali kehidupan yang baru di tempat yang jauh. Bukan di tempat yang saat ini kamu berada. Itu yang saya lihat untuk yang memilih kartu pertama, ya. Jadi di sini memang ada situasi seseorang yang mungkin di sini pernah meninggalkan kamu, ya. Seperti pada akhirnya dia membuat pilihan meninggalkan kamu, yang mana pada akhirnya dia pun menentukan sikapnya, mencoba untuk bisa kembali kepada kamu, atau ya bisa dikatakan di sini untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama lagi bersama kamu, begitu. Bekerja sama untuk membangun hubungan ini tampaknya. So, itu prediksi ke depan bagaimana perubahan yang akan terjadi dalam koneksimu, hubungan kamu bersama seseorang. Kalau saat ini kamu masih memikirkan dia, dia tidak akan datang. Kamu fokus ke dirimu sendiri dulu, sampai kamu benar-benar nggak mikirin dia lagi, nggak ada lagi di dalam ingatanmu, sampai kamu sudah sibuk dengan semua pekerjaan kamu, atau apapun itu. Ketika kamu benar-benar nggak punya pikiran ke dia, kamu sudah nggak ada niat lagi ke dia, benar-benar sudah kosong pikiranmu terhadap dia, dia bakal datang. Ya, di sini answer with dance with life, do something to change your energy. Tuh, artinya saat ini kamu diminta untuk mengubah dulu energi yang kamu rasakan sekarang. Lakukan sesuatu untuk merubah energi kamu. Kamu seperti seseorang yang sempat bisa dikatakan di sini dihancurkan harga diri kamu. Dan sekarang kamu harus merubah dulu energimu untuk bisa lebih percaya diri, membangun lagi kehidupan kamu. Itu dulu yang kamu lakuin di sini. Dan perubahannya ke depan, ketika kamu sudah bisa melakukan perubahan energimu, itulah seseorang yang sempat meninggalkan kamu ini tampaknya akan datang, mengawali lagi hubungan bersama kamu. Kita itu kalau sudah tidak ada keinginan, biasanya sesuatu akan datang kepada kita. Sudah tidak ada
kemauan, tidak ada niat, tidak ada, ya bisa dikatakan tidak ada pikiran-pikiran lagi mengarah kepada sesuatu hal, justru sesuatu itu yang akan datang kepada kamu. Ya, seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu pertama. Oke, yang memilih kartu kedua, Unbound. Di sini kartumu ada Ten of Swords, Wheel of Fortune, Justice, The Fool, Knight of Cups, Eight of Pentacles, dan di sini ada The Tower. Ya. Oke, ini saya melihat ada dua versi untuk yang memilih kartu kedua. Versi yang pertama begini. Mungkin kamu ini saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang, ya. Tetapi hubungan kamu ini sepertinya hubungan yang bisa dikatakan cukup beresiko. Apakah kamu di sini seperti melakukan kecurangan terhadap pasanganmu, dalam arti kamu seperti melakukan pengkhianatan, menjalin hubungan dengan yang lain, atau justru kamu seperti melakukan hubungan dengan mungkin pasangan orang, ya. Dalam arti kamu seperti mengambil tindakan bodoh, menjalin hubungan, kecurangan, membuat seseorang itu berkhianat kepada istrinya atau suaminya, seperti itu. Saya melihat saat ini mungkin ada yang sedang menjalin hubungan, istilahnya ya perselingkuhan, begitu. Tampaknya kamu menginginkan sebuah kesempatan bisa ya memberikan nasib baik kepada kamu di sini. Entahlah kamu seperti ingin ada sebuah kemungkinan mungkin untuk menikah dengan dia, ya. Walaupun mungkin dia di sini suami atau istri orang, kamu seperti mengharapkan itu, ingin ada sebuah ya keadilan, dalam arti kamu juga mau mendapatkan kesempatan untuk memiliki komitmen dengan dia. Seperti ingin mengawali kehidupan baru bersama dengan orang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, ya. Kamu di sini ingin sekali supaya dia bisa melamar kamu, tampaknya bisa dikatakan di sini berusaha untuk apa ya, untuk bisa membawa kamu dalam sebuah hubungan yang lebih jelas, komitmen seperti itu. Itu versi pertama. Versi kedua, saya melihat di sini justru mungkin kamu seperti merasa dihianati ya saat ini. Kamu mungkin sudah dihianati oleh pasanganmu, kamu sudah ya bisa dikatakan di sini dicurangi, dan kamu merasa seperti orang yang bodoh saja, mengetahui situasi kamu sudah ya bisa dikatakan diselingkuhi begitu. Dan kamu seperti seseorang yang masih menginginkan sebuah perbaikan. Walaupun kamu sudah diselingkuhi, kamu sudah diduakan, kamu seperti masih mengharapkan ada perubahan, nasib baik, masih bisa berpihak kepada kamu. Karena di sini kamu masih mencoba untuk memperbaiki keadaan. Mungkin kamu masih mencoba mendekati pasanganmu, walaupun kamu tahu dia sudah bertindak curang. Kamu masih mempertimbangkan, masih memberikan harapan atau masih memberikan kemungkinan untuk ya berusaha hubungan ini bisa terus ada. Walaupun kamu tahu kamu sudah dicurangi, kamu sudah diselingkuhi, kamu tetap bersabar aja. Nah itu situasinya antara dua itu ya. Kalau bukan kamu yang dicurangi, kamu yang dihianati, kamu di sini seperti mengharapkan bisa dinikahi, diberikan komitmen oleh seseorang yang sedang menjalin hubungan dengan kamu. Seperti itu. Karena di sini ada The Tower. Ini situasi yang mengandung masalah. Koneksi hubunganmu ini bermasalah dan juga beresiko. Itu situasinya saat ini. Jadi kita kembali ke tema perubahan apa yang terjadi ke depan. Ya. Perubahan apa yang akan terjadi ke depan. Ini apapun yang dilewati dari dua versi tadi yang saya baca situasinya, perubahannya tetap sama. Ke depannya tetap sama ya. Jadi nggak ada dua versi. Perubahan ke depan, ya kamu harus bisa nerima kenyataan tampaknya nanti. Ke depan kamu harus bisa menerima kenyataan. Karena apa? Karena koneksi yang kamu pertahankan ini, yang kamu jalani ini akan berakhir. Entah di sini mungkin
pasanganmu yang sudah berselingkuh itu ya pada akhirnya dia benar-benar mengakhiri hubungan kamu, mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, menjalani hidupnya sendiri dengan yang lain. Atau kalau kamu di sini menjalin hubungan dengan seseorang yang ya bisa dikatakan yang menjadi pasangan orang, ya, atau ya kamu menjalin hubungan perselingkuhan dengan seseorang, pada akhirnya akan ada situasi yang gagal kamu jalani bersama dia. Berakhir. Hubungan kalian akan gagal dan akan hancur ke depan. Karena apa? Karena bisa saja dia pada akhirnya mengambil keputusan di sini. Mengambil keputusan bahwa dia merasa selama ini menjalin hubungan bersama kamu adalah sesuatu hubungan yang beresiko, ya. Apalagi kalau dia di sini sudah punya pasangan. Ini seseorang yang pada akhirnya mengakhiri hubungannya. Poinnya seperti itu. Perubahan ke depan hubunganmu yang kamu jalani saat ini dengan pasanganmu sendiri atau dengan seseorang yang menjadi selingkuhanmu akan berakhir. Kamu yang akan ditinggal oleh pasanganmu di sini ya jelas dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Dan memang karena dia ingin perubahan, artinya dia ingin perubahan hidup. Dia seperti lebih menawarkan cintanya kepada yang lain. Jadi untuk apa kamu terus-terusan bertahan di sini? Ya, sepertinya dia akan mengambil tindakan bercerai, bisa jadi dengan kamu yang ada dalam sebuah komitmen di sini. Ya, dia akan bisa dikatakan di sini akan berproses untuk benar-benar mengakhiri segalanya. Koneksi hubungan kamu dengan dia diakhiri mungkin dengan cara perceraian. Itu yang saya lihat perubahan dalam koneksi hubunganmu ke depan. Jadi kalau kamu mengalami situasi seperti ini, jelas kamu harus bisa memperbaiki diri kamu. Mulai dari sekarang, sebelum dia mengambil keputusan benar-benar artinya meninggalkan kamu perbaikan dirimu itu dari sekarang. Kalau perlu kamu yang mengambil keputusan lebih dulu. Karena hubungan ini sudah bermasalah memang. Sudah beresiko. Ya. Hubunganmu ke depan di sini sepertinya akan berakhir. Untuk yang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen atau kamu sudah menjadi orang ketiga barangkali di sini. Seseorang yang menjalin hubungan bersama kamu akan mengakhiri hubungannya bersama kamu, mengambil keputusan. Di sini dia lebih memilih, bisa dikatakan takdir dia yang selama ini dia jalani, yaitu apa? Yaitu pernikahan dia dengan pasangannya. Kalau memang dia sudah menikah loh ya. Atau kalau dia belum menikah, ya dia sepertinya memilih untuk memilih yang lain. Mungkin dia di sini pada akhirnya mendekati seseorang yang lain karena melihat kamu sudah punya pasangan. Dia merasa, wah sulit deh jalanin hubungan dengan kamu sudah punya pernikahan. Dia pada akhirnya lebih melakukan pendekatan atau menawarkan cintanya kepada yang lain. Kalau dia sudah punya pernikahan, dia kembali kepada pernikahannya. Seperti itu. Artinya di sini, untuk saat ini kalau kamu masih terkoneksi menjalin hubungan, sebenarnya dia sedang berproses. Berproses untuk mengakhiri hubungan kalian. Ya. Kalau kamu sudah punya komitmen, dia belum, dia di sini akan mengakhiri karena dia merasa sulit menjalin hubungan bersama kamu yang sudah punya pasangan, sudah punya pernikahan. Kalau dia yang sudah punya komitmen, dia akan mengakhiri karena dia tahu dia melakukan tindakan yang bodoh, atau ya bisa dikatakan di sini ceroboh, menjalin hubungan dengan orang lain sementara dia sudah punya komitmen. Dia lebih memilih kembali kepada komitmennya, pernikahannya. Seperti itu. Dia ingin memperbaiki pernikahannya lagi. Ya. Jadi apapun situasinya untuk yang memilih kartu kedua, situasi sulit yang sedang kamu jalani saat ini itu akan berakhir. Ya. Dalam hubunganmu akan berakhir, atau hubungan kamu yang kamu jalani dengan resiko menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen, itu pun akan berakhir. Itu perubahan yang akan terjadi di dalam koneksi hubunganmu ke depan. Pesan semesta di sini untuk Unbound, ya. Releasing soul patterns, contracts, and past life. Tuh. Kartu ini memberikan pesan lepaskan saja ya pola yang saat ini kamu
jalani pola hubungan kamu yang saat ini jalani. Kamu melakukan hubungan perselingkuhan, atau di sini pola kamu yang terus bertahan dengan kehidupan hubungan kamu yang sudah menyakiti perasaan kamu karena kamu diselingkuhi. Jadi lepaskan itu, tinggalkan itu, entah itu kontraks ya, perjanjian atau pernikahan, dan juga tentang sesuatu di masa lalu. Kamu harus bisa melepaskan hal-hal di masa lalu. Artinya ya biarkan saja, kalau kamu memang sudah melewati koneksi yang seperti ini, saat ini kamu sudah mengakhiri atau kamu sudah ditinggalkan ya sudah, belajar untuk melepaskan, nggak perlu lagi diharapkan. Seperti itu. Kalau kamu masih ada dalam situasi ini, entah kamu masih merasa tertekan dengan pernikahanmu, atau kamu merasa masih bertahan untuk situasi komitmenmu padahal kamu sudah dicurangi, dihianati, ya kamu harus belajar untuk bisa keluar dari situasi seperti itu, karena itu membuat kamu semakin, bisa dikatakan di sini, semakin hancur saja jiwamu, mentalmu nantinya. Ya. Apalagi kalau kamu yang menjalin hubungan dengan orang lain, dalam arti orang ketiga, kamu jadi orang ketiga, menjalin hubungan triparti. Tinggalkan sebelum kamu benar-benar merasa hidupmu terpuruk nantinya. Karena di sini akan ada situasi berakhir. Perubahan itu akan terjadi, koneksi yang kamu jalani saat ini ke depan akan berakhir dengan siapapun itu. Dengan pasanganmu yang menyakiti kamu, atau dengan pasangan orang yang sedang menjalin hubungan dengan kamu, semuanya akan berakhir ke depan. Itu perubahan yang akan terjadi. Untuk kalian yang memilih kartu kedua. Oke, dan yang memilih kartu ketiga, Akasha ya, kartu Akasha. Kartumu di sini ada Two of Pentacles, Six of Wands, Ace of Cups, The Strength, kemudian ada King of Wands dan Ten of Wands. Di sini ada kartu Three of Swords. Yang memilih kartu ketiga, mungkin perasaanmu saat ini sedang tidak stabil ya. Saya melihat kamu seperti seseorang yang sedang tidak bisa mengatasi keadaanmu. Ini energimu saat ini sedang mencoba meyakinkan diri, atau mungkin sedang mencoba bersabar. Sebagian tampaknya masih berharap ada pemulihan di dalam hubungannya. Dalam arti di sini masih menginginkan ada perbaikan di dalam hubungan. Mungkin ada awal hubungan yang lebih baik, yang lebih penuh kebahagiaan bersama pasanganmu. Artinya masih ingin tetap berkomitmen. Tetapi tampaknya ya, kalau saya lihat ini dalam sebuah situasi hubungan, kamu memiliki pasangan atau terkoneksi dengan seseorang yang cukup egois. Seseorang yang keras kepala. Itu sebabnya kamu seperti bersabar. Ya. Hubungan kamu di sini kamu lewati dengan penuh beban. Tapi kalau saya lihat di sini bisa saja ini sebuah situasi di mana kamu sebenarnya juga dalam bisa dikatakan pemulihan dirimu. Saya melihat di sini memang kamu mencoba untuk memperbaiki keadaan intinya, ya, memperbaiki keadaan. Kamu seperti ya bisa dikatakan di sini masih mencoba untuk bersabar, bertahan dengan hubungan kamu. Yang saya lihat di sini memang hubungan kamu saat ini membuat kamu merasa di bawah tekanan, terutama ini dari sikap pasanganmu tampaknya. Oke. Ini juga bisa terkait kamu seperti belum stabil ketika hubungan kamu mungkin sudah berakhir. Bukan hanya dalam sebuah situasi komitmen, kamu masih belum bisa menerima kenyataan, masih belum bisa benar-benar mengatasi perasaan kamu. Energimu seperti kamu ingin move on, ya, kamu ingin move on, tetapi kamu juga masih berharap ada sebuah kemungkinan bisa
mungkin mengawali hubungan bersama mantanmu itu lagi, atau ya kamu di sini seperti apa ya, berharap ada sebuah awal hubungan baru dengan seseorang yang lain untuk apa? Untuk mengatasi atau sebagai jalan cara kamu untuk move on itu tadi. Saya melihat di sini memang kamu mencoba untuk yakin bahwa sebagian tampaknya mencoba yakin bahwa kamu akan bisa bertemu dengan seseorang yang mau berkomitmen dengan kamu. Itu seperti sebuah cara kamu untuk move on itu tadi. Atau ya kalau bukan dengan seseorang yang baru, kamu di sini belum stabil, masih menginginkan mantanmu itu kembali mengawali hubungan bersama kamu. Jadi kamu di sini benar-benar seperti seseorang yang ya bisa dikatakan masih ada keras hatimu untuk sesuatu yang kamu inginkan. Kamu keras hati untuk bisa segera mencari pasangan baru. Kamu masih berkeras hati untuk bisa kembali menjalin hubungan bersama mantanmu. Tapi sebenarnya kamu itu sedang dalam situasi tertekan perasaanmu. Ya. Ini energi perasaan yang penuh emosional. Mungkin kamu ada perasaan kecewa, kamu ada perasaan marah setelah hubunganmu berakhir. Kamu ada perasaan tersakiti dengan sikap pasangan kamu yang ego. Seperti itu, ini jadi permasalahan emosional yang dirasakan dalam koneksimu dengan pasanganmu atau dengan seseorang yang pernah menjalin hubungan bersama kamu. Kamu belum bisa melepaskan emosi yang ada di dalam diri kamu kalau kamu sudah mengakhiri hubungan di sini ya. Atau kamu di situ memang ada hal-hal yang berkecamuk, tersakiti, tetapi kamu masih mencoba untuk memulihkan hubunganmu lagi, itu pun membuat perasaan kamu tersiksa kalau seperti itu. Kita lihat perubahan apa yang terjadi dalam koneksimu ini ke depan. Ini saya melihat ya, sebagian dari kalian sepertinya sedang dalam perjalanan spiritual, kalau saya melihat seperti itu. Dan ini perjuangan kamu untuk bisa melewati hubungan atau situasi ini. Memang untuk menjalani sebuah kehidupan ke depan, dalam arti ingin fokus untuk sebuah perjalanan spiritual itu, kehidupan spiritual itu maksud saya perjalanannya itu memang berat. Salah satunya seperti ini, menjalani hubungan yang membuat kamu seperti tersiksa, terluka batinmu. Di sini saya melihat bahwa energimu yang tidak stabil ini pada akhirnya membawa kamu untuk bisa dikatakan mempertimbangkan dirimu untuk bisa lebih berani dan yakin melihat masa depan. Kamu akan lebih berani, kamu akan memiliki kekuatan ke depan untuk apa? Untuk bisa memulihkan dirimu lagi. Artinya, kalau kamu di sini memang sudah mengakhiri hubungan dengan seseorang, situasi hubunganmu sudah berakhir, tampaknya kamu di sini pada akhirnya bisa mengatasi ke depan, mengatasi perasaanmu, bisa mengendalikan diri kamu dengan cara, yaitu tadi kamu melewati situasi ini dengan sabar, dengan tabah, ya, dengan tabah. Kalau kamu yang melewati hubungan atau koneksi ini dengan tabah, dengan sabar, akan ada kekuatan nantinya ke depan. Kamu akan lebih memilih menginginkan pemulihan diri, dalam arti kamu lebih ingin fokus ke diri kamu sendiri, belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau saya melihat di sini ya bisa dikatakan kamu tampaknya nanti akan memiliki semacam prinsip, berpegang pada prinsip. Berpegang pada prinsip untuk apa? Untuk bisa menjalani hidupmu sesuai dengan apa yang menjadi energi di dalam diri kamu. Kalau kamu pada akhirnya nanti sudah menemukan kesadaran, kekuatan, kamu akan tahu apakah kamu masih bisa bertahan dengan hubungan kamu bersama pasanganmu yang ego itu atau tidak. Ya. Jadi
sepertinya kamu akan perubahan ke depan itu kamu akan lebih mengikuti apa yang menjadi jalan hidup kamu. Artinya kamu akan lebih mencintai diri kamu akan lebih memiliki semacam perjuangan untuk bisa menjadi diri kamu sendiri. Jadi soal nanti kamu ke depan dengan pasanganmu yang sekarang ego itu nanti bisa kamu putuskan kamu mau apa. Artinya kalau memang dia masih mau bersama dengan kamu dengan situasi yang berbeda, mau merubah sikap, bisa saja kamu akan meneruskan hubungan kamu, tetapi kamu sudah punya prinsip. Kamu nggak mau lagi terus disakiti. Kamu nggak mau lagi terus ada di dalam hubungan yang mungkin membuat kamu tertekan. Kamu nggak mau lagi seperti itu. Kalau mau tetap ada dalam hubungan ini, hayo. Tapi perjalanan ke depan hubungan ini harus lebih baik, harus lebih berbeda. Sesuai dengan prinsip kamu juga. Kamu nggak mau ada perasaan tersakiti lagi. Tapi kalau memang itu tidak bisa berubah dari sikap pasanganmu, saya melihat kamu lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri. Mungkin saja kamu lebih memilih untuk berpisah. Itu akan lebih baik menurutmu. Karena kamu nggak mau lagi di sini terus di bawah tekanan. Kamu akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan atau menjadi panggilan jiwamu, begitu. Itu yang saya lihat. Ke depan perubahan yang akan terjadi dalam diri kamu yaitu dalam koneksimu ini kamu akan bisa memulihkan situasinya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan diri kamu. Itu dalam situasi komitmen akan ada perubahan tapi perubahan itu sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu harapkan. Perubahannya bisa menjadi lebih baik. Artinya mungkin pada akhirnya pasanganmu pun pada akhirnya mau berubah sehingga hubungan kamu menjadi lebih baik. Atau kalau memang dia tetap ego, dia tetap keras kepala, kamu punya prinsip, kamu nggak mau terus-terusan dalam hubungan seperti itu. Kamu memilih mengawali hidupmu sendiri tampaknya di sini. Walaupun kamu harus berjuang Kalau kalian yang sudah berakhir hubungannya dan saat ini sepertinya dalam keadaan tidak stabil perasaanmu, kurang lebih sama. Sebagian akan bisa memulihkan diri, akan lebih bisa mencintai diri sendiri dengan perjuangan. Artinya kamu akan punya prinsip juga. Tapi itu perubahan yang bagus kalau saya lihat ke depan. Tapi sebagian dari kamu yang tetap bisa dikatakan di sini bandel, mencari cara move on dengan itu tadi cepat-cepat mengganti pasangan, mencari kemungkinan bersama seseorang yang baru, hati-hati. Makanya saya katakan kalau baru saja putus atau baru saja mengakhiri hubungan, jangan terburu-buru cari pasangan. Nggak usah repot dengan pasangan baru. Fokus ke diri sendiri itu lebih baik, mencintai diri sendiri itu lebih baik. Kalau kamu tetap nekat menjalani situasi seperti itu, saya melihat di sini kamu hanya dijadikan sebagai, bisa dikatakan ke depan itu kamu hanya dijadikan sebagai seseorang yang yang tidak bisa mengendalikan keadaan. Karena hidup kamu itu kamu hanya melewati hubungan dengan seseorang yang hanya mengajak kamu bersenang-senang. Tidak ada yang serius yang menjalin hubungan dengan kamu. Saya melihat di sini bisa saja kamu akan lebih tambah terbeban. Kalau kamu tidak mau merubah diri kamu akan semakin terbeban ke depan. Kamu di sini akan dihadapkan dengan orang-orang yang energinya sama. Kamu hanya ingin melarikan diri dari perasaan kamu yang mungkin tersakiti karena pernah patah hati. Kamu pun akan menghadapi orang-orang yang energinya negatif juga. Mungkin dia juga pernah tersakiti. Jadi kamu di sini energimu itu akan sama-sama berbenturan. Kamu akan semakin tertekan di dalam hidupmu, di dalam perjalanan hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu anggap bisa menggantikan menggantikan seseorang yang sudah mengakhiri hubungan bersama kamu dengan siapapun. Karena di sini poinnya kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Itu yang utama. Jadi sekali lagi kalau kamu yang melarikan diri dengan
cara mencari hubungan baru, menjalin hubungan dengan seseorang yang baru semata-mata untuk supaya bisa cepat move on, Mbak Eva, supaya bisa cepat ngelupain dia. Nggak bisa. Selalu saya katakan nggak bisa cara seperti itu. Kamu di sini bakal berbenturan dengan situasi yang membuat kamu tertekan. Entah nanti dia hanya datang dan pergi, kamu nanti akan mengalami situasi yang kurang lebih sama, tersakiti lagi, itu terus. Jadi poinnya di sini, kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri dan itu nanti yang akan membawa perubahan hidup kamu ke depan, ya. Kalau kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri, perubahan hidup kamu ke depan semakin terbeban, semakin tertekan, semakin kacau. Oke? Akasha, di sini ada kartu Your guidance is divinely guided. Ya. Ini tentang bimbingan dari semesta. Kamu sedang dibimbing, sedang diarahkan untuk bisa menjalani, saya katakan tadi, menjalani kehidupan kamu. Bahkan di sini ada yang diarahkan untuk bisa menjadi lebih spiritual. Saya lihat seperti itu, perjalanan ke sana. Dan di sini ini juga berarti guidance, bimbingan bahwa kamu nanti akan bisa merubah situasi kamu di sini, ya, dalam hubungan kamu berproses. Intinya itu pada saat atau ada sebuah timingnya di sini, ya. Semesta sudah membimbingmu untuk bisa melakukan perubahan, proses untuk kehidupan kamu ke depan, termasuk dalam koneksi hubungan kamu dengan seseorang. Seperti itu. Three of Swords jelas ini, ya, tentang situasi yang saat ini kamu sedang bermasalah dengan emosionalmu, tapi percaya di sini bahwa kamu sedang dibimbing dan diarahkan untuk bisa melakukan perubahan terhadap diri kamu sendiri, lebih mencintai diri kamu sendiri, seperti itu. Memang saat ini mungkin kamu masih galau, masih nggak bisa move on, Mbak Eva, seperti ini, seperti itu. Bersabar dan yakin untuk ya bisa dikatakan di sini untuk bisa melakukan pemulihan kepada diri kamu. Lakukan saja apa yang menjadi kesibukan kamu sekarang, apa yang menjadi fokus yang sedang kamu jalani, usaha, karir, atau mungkin kamu sedang ada dalam komunitas tertentu, ya fokuskan aja ke situ. Nggak usah terlalu terfikirkan dengan apapun yang membuat kamu galau di sini, ya, membuat kamu tidak merasa stabil. Mungkin karena hubungan kamu yang sudah berakhir, atau ini tentang hubungan kamu yang tertekan karena pasangan yang bersikap ego. Jangan terlalu terbawa dengan situasi itu, fokuskan ke diri kamu sendiri. Nanti perubahan itu akan terjadi untuk diri kamu sendiri ke depan, ya. Itu dia yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, Soul Family, ya. Kartumu di sini ada The Moon, Two of Wands, Two of Pentacles, Four of Cups, King of Cups, dan Strength. Di sini ada Three of Swords. Wow, ini sama dengan kartu ketiga tadi, the bottom of the decks-nya juga Three of Swords. Oke. Kalian yang memilih kartu terakhir, ya, Soul Family. Ini energi kamu, koneksimu dengan seseorang tampaknya sedang ada dalam situasi yang bisa dikatakan energinya gelap, ya. Saya nggak tahu apakah kamu di sini sedang dihantui rasa khawatir, atau kamu yang sedang dihantui perasaan was-was. Karena yang saya lihat di sini sepertinya antara kamu dengan seseorang saat ini sedang tidak peduli satu sama lain. Mungkin dengan pasanganmu, ya, atau orang yang terkoneksi. Kamu seperti sudah apatis dengan hubunganmu, dengan koneksimu di sini. Ada sikap saling tidak peduli, mungkin sudah sikap saling acuh antara kamu dengan seseorang. Mungkin kalau ini hubungan dengan seseorang yang bisa dikatakan sudah gelap masa depannya, nggak jelas seperti apa, karena ada sesuatu yang sulit, ya. Jelas di sini hubunganmu saat ini seperti sudah tidak berkembang lagi, ya.
Kamu ingin mengambil pilihan tampaknya, atau di sini bisa saja kamu ingin menentukan sikap kamu untuk koneksi ini, hubungan ini. Tapi kamu mungkin dihadapkan dengan pilihan ya. Di satu sisi kamu masih ingin ada perubahan terjadi, dalam arti masih ada kemungkinan. Di sisi lain ya bisa saja kamu merasa hubunganmu ini seperti sudah tidak ada energinya. Karena antara kamu dengan pasanganmu mungkin sudah saling tidak peduli, kamu sudah saling mengabaikan, atau kamu sudah saling jauh, berpisah begitu. Tapi walaupun situasi seperti itu, kamu masih seperti memiliki perasaan kepada pasanganmu atau kepada seseorang di sini. Entah orang ini saat ini bersama kamu atau mungkin sudah tidak bersama kamu ya, tapi kamu masih ada koneksi. Kau masih punya perasaan ke dia, kau masih punya semacam ya bisa dikatakan masih punya koneksi dengan dia. Di situ saya melihat memang situasi yang seperti ini membuat kamu tidak nyaman ya, tidak stabil. Kamu nggak bisa mengatasi keadaan kamu. Artinya kamu nggak bisa membuat perubahan untuk hubunganmu ini, tetapi kamu juga sepertinya nggak bisa untuk mengambil keputusan. Jadi seperti hubungan yang stuck saya lihat. Ini seperti sesuatu yang saat ini sedang coba kamu lewati secara sabar. Kalau ini dalam sebuah hubungan pernikahan misalnya, kamu seperti bersabar saja menjalani hubungan ini. Kalau ini tentang hubungan yang memang sudah berakhir, kamu seperti mencoba tabah. Atau kamu sedang mencoba meyakinkan diri bahwa entahlah apakah hubungan ini masih ada atau tidak, seperti itu. Ini seperti bukan hubungan yang entahlah sudah berakhir atau tidak, yang jelas tidak ada masa depan, atau masa depannya itu nggak jelas begitu, gelap, suram. Itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu terakhir, situasinya seperti itu. Mungkin ini dalam sebuah komitmenmu yang memang stuck, tidak ada perkembangan ya, seperti sudah saling acuh, sudah saling mengabaikan, atau memang ini sebuah hubungan yang sudah lama tidak diupayakan, artinya hubungan ini seperti sudah ya bisa dikatakan terpendam. Mungkin memang karena sudah berakhir atau dibiarkan begitu saja. Tetapi walaupun seperti itu memang energinya mungkin kamu masih dalam situasi ragu bahwa hubungan ini benar-benar sudah berakhir atau belum, kamu pun masih ragu. Keraguan itu karena apa? Ya saya lihat karena di sini masih ada perasaan atau masih ada koneksi yang kamu rasakan terhadap seseorang. Mungkin terhadap pasanganmu atau terhadap seseorang yang sudah tidak bersama kamu saat ini. Jadi di sini apa yang akan terjadi perubahan ke depan ya untuk kalian yang memilih kartu terakhir. Saya melihat di sini kamu harus melakukan perubahan di dalam diri kamu. Artinya apa? Kamu di sini harus mempertimbangkan untuk apa yang akan kamu lakukan ke depan. Ini energinya seperti kamu harus bisa menentukan sikap, ya. Kamu nggak bisa terus-terusan dalam situasi ini, karena kamu akan terus merasa tidak stabil. Kamu akan tidak bisa mengatasi keadaan kamu. Kuncinya kamu harus berani mengambil sikap. Mungkin kalau kamu merasa sulit di sini, kamu butuh bantuan orang lain. Perubahan itu bisa terjadi ke depan dalam hubungan ini kalau kamu juga mau ada kemauan, ada perubahan di dalam diri kamu, ada keberanian. Seperti itu, ya. Kalau kamu mau menentukan sikapmu. Jadi kalau kamu tetap bertahan, kamu tetap stuck, ya tidak akan ada perubahan. Seperti ini aja terus. Tapi kalau kamu mau terjadi perubahan itu diawali dari kamu. Artinya kalau saya lihat koneksi kalian yang memilih kartu terakhir ini, perubahan apa yang terjadi ke depan, perubahan itu terjadi dari tindakan kamu atau dari keputusan kamu.
Kalau kamu tidak melakukan tindakan apa-apa, kamu akan terus ada dalam situasi seperti ini tanpa ada perubahan. Tapi kalau kamu mau bertindak, kamu mau mengambil sikap, ya, perubahan itu bisa terjadi. Tapi sulit Mbak Eva, saya nggak tahu gimana caranya, apa yang harus diperbuat. Di sini ada soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Artinya mungkin kamu perlu bantuan dari kerabatmu, keluargamu. Kamu nggak perlu melakukan perubahan ini sendirian. Kamu perlu bantuan, ya. Jadi ini sepertinya sebuah koneksi hubungan yang perlu dukungan dari pihak lain, terutama dari keluarga. Perubahan itu bisa terjadi ke depan. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan itu akan terjadi kalau kamu di sini mungkin mendapat dukungan dari keluarga, kerabatmu, seperti itu. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan tindakan apa-apa, kamu membiarkan saja, tidak mau ada usaha, ya tidak akan ada perubahan, poinnya seperti itu. Oke? Seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu terakhir sekaligus mengakhiri pick a card kita hari ini.